Halo semuanya, jadi kali ini kita akan mencoba merevisi ulang beberapa tutorial di channel ini yang membahas soal Laravel ya. Karena di sana itu di channel ini terakhir kali gua bikin tutorialnya tuh pakai Laravel 9 ya. Dan sekarang sudah menggunakan Laravel 12 yang terbaru. Dan kalau lu buka laravel.com, nah, ini adalah website Laravel. Semoga aja tutorial ini bisa juga lu pakai untuk yang belum ngerti Laravel sama sekali juga gitu ya. Jadi Laravel ini adalah framework, teman-teman. Jadi benar-benar framework yang mana kerangka kerjanya itu sudah mereka buat. Kenapa sih kita harus pakai framework gitu ya? Karena ini membuat kita sebagai developer lebih cepat ngerjain sesuatu. Kenapa lebih cepat, Bang? Karena kita nggak harus bikin semuanya sendiri gitu. Dan kenapa juga kita menggunakan framework yang sudah terdokumentasi dengan baik? Biasanya karena mereka sudah ada kerangkanya, sudah ada alur kerjanya. Kalau bikin A di sini, kalau bikin A di sini, kalau bikin D di sini, kalau ngerjain A di sini gitu ya. Sehingga teman-teman kalau ngerjain proyek A gitu ya, lalu dilanjutkan oleh orang yang kedua, dia akan familiar gitu. Oh, Laravel, oh ya, paham begini gitu. Namun memang kadang beberapa orang ketika dia menggunakan PHP gitu belajar, mereka merasa oh, saya harus memahami semua codingan di dunia ini baru saya bisa ngoding gitu. Gak harus ya, yang penting teman-teman paham bahwa oh, ini cara bekerjanya begini. Gak perlu teman-teman baca codingan dari awal, oh kok bisa semagic ini gitu. Yang penting paham, oh ini frameworknya memang begini gitu. Kenapa? Karena itu sangat ego sekali ya kalau ngerasa oh semua codingan ini harus kita buat. Kenapa? Karena semua kadang ya hampir semua masalah di dalam CRUD tentunya ya, CRUD application, CRUD project ya, yang kita menggunakan Laravel itu sebetulnya sudah terselesaikan. Kenapa kita harus bikin hal yang sama gitu berkali-kali bahkan. Jadi di sini adalah introduction of Laravel. Kita punya 79.000 apa ini? Nggak tahu ya. Ini kayaknya love deh di laravel.com gitu ya. Apakah Laravel ini bekerja sendirian? Tentu tidak ya. Banyak framework-framework yang memang menjadi source juga dari Laravel kayak Symfony gitu ya. Itu juga digunakan komponennya di Laravel. Itu dia karena kita di Laravel ini mencoba untuk berkolaborasi ya. Misalnya sudah dibuat oleh project yang lain, kenapa kita harus bikin hal yang itu gitu ya, hal yang sama. Kenapa saya malah curhat di sini? Oke, websitenya baru, bagus banget ya. Jadi memang Laravel ini selalu ketika ngebuat versi dia merubah juga websitenya. Dan ini saya nggak suka sebetulnya ya, di dari sini nih nge-lag gitu dah, agak nge-lag tuh. Padahal saya nggak pernah ngalamin ini. Saya tuh dulu suka Laravel berapa ya? Dari Laravel 5.6 tuh saya suka tuh simple gitu ya. Laravel itu terkenal dengan simple, tapi sekarang sudah mulai ada animasi-animasi begini jadi nih, apalagi produk nih, lihat ya. Produk gitu ya, developer misalnya di sini. Nah, ini nih, ada yang keangkat-angkat gini nih. Jadi kayak apa ya? Animasi seperti ini itu apa maksudnya? Aduh, komen di Laravel. Ada aja dah nih Laravel kenapa harus begini ya. Oke, kita mulai ya. Ini nggak harus serius-serius banget. Sebetulnya kalau lu enggak, kalau lu mau ngoding pakai Laravel nanti ya, itu sebetulnya cukup tahu dasarnya aja. Yang penting itu adalah routing yang pertama, lalu yang kedua controller, yang ketiga adalah view ya, MVC. Lalu yang terakhir yaitu Eloquent ya. Jadi lu perlu memahami yang namanya routing, controller, view, lalu yang namanya adalah Eloquent. Yang view tentu itu opsional ya. Kadang kita mau menggunakan Laravel ini sebagai backend aja gitu ya untuk REST API, dan itu yang saya lakukan selama ini. Atau kalau misalnya teman-teman pakai ini untuk full stack, itu
kita menggunakan yang namanya blade, dipahami juga. Jadi routing itu untuk masalah ininya ya, path-nya. Lalu controller yang handle dari routing mau ngapain gitu ya. Misalnya kalau misalnya ke sini, kalau misalnya ke Agus berarti dia ngapain gitu ya. Lalu yang view ya, ketika diakses kayak gini dia akan menampilkan apa gitu ya. Lalu yang keempat adalah eloquent. Dia ketika melakukan sesuatu apa aksinya, entah disimpan atau diapain, itu banyak lah ya. Oke, apa nih? Tadi gue nyampe mana ya? Oke, kita mulai dari cara install ya. Cara install Laravel ini tidak sama dengan beberapa project ya yang selama ini kita menggunakan PHP native. Jadi kalau teman-teman pakai PHP native dan tidak kenal yang namanya Composer, tidak apa-apa ya, karena memang kita juga kayak gitu pertama kali. Gak mau menggunakan framework atau library apapun. Nah, kita menggunakan langsung aja ya, buat filenya, lalu kalau ada apa-apa di zip sendiri, lalu ya udah ditulis aja kayak gitu. Kalau lupa ya udah tinggal stres, tinggal pusing ya gitu ya. Nah, di sini di PHP itu ada yang namanya Composer, teman-teman ya. Composer itu apa? Composer itu adalah ini. Composer terlihat familiar ya. Jadi kalau teman-teman ingat, nah ini ada di sebuah orkestra. Nah, ini dia adalah komposernya. Nah, dia yang melakukan composing ya, melakukan orkestrasi. Misalnya gini ya, kita membuat software Laravel ini, lalu kita menggunakan 30 library Excel gitu ya. Ya mungkin kita mau mengenerate report ya, atau kita mau melakukan hal-hal lain lah ya. Intinya kita soal reporting atau CSV atau apapun itu. Nah, sebelumnya kalau kita menggunakan PHP native dan without composer, tentu aja kita akan mengambilnya dengan cara di zip gitu ya. Di zip, ambil library-nya lalu dimasukin ke project kita, lalu tinggal di-include. Sorry, di belakang ada suara kereta. Di-include gitu ya aplikasinya. Apa tadi? Oh, library-nya di-include. Nah, itu akan bermasalah. Kenapa? Karena nanti versinya itu sendiri, misalnya ya, tahun ini mungkin versinya 371 gitu ya. Lalu ada bug fix di 372. Apa yang terjadi? Ya kita harus download ulang zipnya kan. Kita harus masukin lagi ke sini. Lalu kita ganti gitu ya. Dan yang kedua, isu yang kedua adalah tentu file teman-teman akan gede. Kenapa? Karena teman-teman misalnya kalau lu pakai Git gitu ya sebagai version control, terus lu commit itu filenya atau foldernya atau zipnya, jadi bikin filenya gede ya. Nah, dengan Composer ini lu nggak perlu download manual ya, lu cukup mendefinisikan filenya apa gitu ya, apa aja filenya. Oh, filenya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gue pengen ketika orang mau install aplikasi gue, udah nanti tinggal downloadin file ini Excel versi 102, terus library phone number 3456 gitu ya, tinggal diinstal. Itulah gunanya Composer. Oke, teman-teman tinggal download dan install gitu ya. Kalau udah diinstal biasanya di sini ada nih Composer version. Nah, kayak gini. Lah, version. Nah, saya menggunakan PHP versi 83 dengan Composer 282. Oke. Terus ngapain? Oke, cara installnya gimana bang? Nah, cara installnya nggak di-download ya. Mendingan pakai ini aja, Composer Global Require Laravel Installer. Apa ini ya? Pakai ini bisa, atau cara yang sederhana dan gampang, Composer Require Laravel, lalu nama foldernya apa? Misalnya belajar Laravel 12. Oke, tinggal di enter aja, maka harusnya running ya, misalnya di enter gitu. Oke, tinggal dibuat invalid version belajar Laravel require.
Harusnya Composer create project ya. Kenapa gue malah bikin require? Oke, as simple as that. Lu lihat di sini dia installing, lalu extracting. Lu nggak perlu mikirin oh ini backgroundnya apa ya. Nggak perlu ya. Karena memang itu terjadi otomatis di belakang. Ya, itulah kita sebut sebagai kolaborasi. Oke, tinggal lu buka di kode editor teman-teman ya. Kok lu, gua, teman-teman gitu ya. Lu tinggal buka aja di kode editor ya. Dan kebetulan di sini gue pakai yang namanya PHP Storm ya. Kalau lu pakai VS Code ya pakai VS Code ya. Kalau nggak ada VS Code mungkin pakai Notepad itu bisa juga. Tapi agak susah sebetulnya ya. Karena nanti lu harus nulis semuanya manual. Kalau dengan VS Code atau menggunakan ini PHP Storm ada suggestionnya ya, auto completion itu lebih enak. Dan ini adalah folder yang gak harus lu hafal semua ya. Jadi lu gak harus tahu ini apa, ini apa, ini apa, ini apa. Lu cukup bersentuhan dengan folder-folder yang memang lu harus ubah, lu harus ganti. Oh bang nih gak gue pakai, bisa gak gue hapus semua? Jangan ya. Karena meskipun gak lu pakai, tapi Laravel bisa jadi make gitu ya. Bang ini database apa? Database ini ya ini banyak lah ya. Ini bukan untuk nyimpen Postgre atau MySQL lu di sini, bukan ya. Ini adalah konfigurasi. Ada app, ada bootstrap, ada config, ada database, public, ada resource, ada routing, ada storage, ada test, ada vendor. Nah, ketika lu pakai Composer install ya, itu teman-teman lu boleh belajar Composer di tempat lain gitu ya. Sederhana sebetulnya, yang lu perlu ingat cuma require dan install. Udah cukup dua itu, maka hidup lu akan aman. Nah, vendornya apa? Vendornya adalah file-file yang memang lu butuhkan gitu ya. Nah, jadi di sini adalah Composer JSON. Ini lu mendefinisikan apa yang lu butuhkan. Nah, cukup 3 ini ya. Tapi kenapa gue bisa sebanyak ini vendornya? Ya, karena memang bisa jadi Laravel Framework misalnya dia menggunakan Composer juga, dia perlu library lain atau Laravel Tinker gitu, perlu juga library lain. Ya biarin aja lah, yang penting lu nggak perlu nyentuh vendor. Dan kalau terjadi bug di vendor, lu jangan ngubah di vendor ya, karena itu nggak bisa di-commit. Jangan di-commit juga sih sebetulnya. Ya karena itu biarlah urusan orang lain gitu ya, jangan jadi urusan kita. Kalau memang lu mau ya udah bikin forking dari mereka, terus ngubah, terus coba pull request aja ke mereka. Oke. Asing semua memang, tapi kita pertama belajar yang namanya routing ya. Apa itu routing? Nah, misalnya gini, tadi gue udah jelasin belum sih ya? Nah, misalnya gini. Bang, ini gue ada halaman ya. Gimana caranya ya? Gini kali ya di sini ya. Cara gedein tuh gimana ya? Gini. Misalnya ya, ada halaman gini. Ada TP, ini adalah protokol, localhost, hostnya, lalu port 8080. Port itu apa bang? Biasanya gue selama ini pakai htdoc atau menggunakan Laragon. Nah ini untuk lu yang masih dalam fase development, itu lu nggak harus install htdoc apa namanya tuh SMPP ya, SMPP ataupun Laragon ya, nggak perlu. Nanti lu bingung ya, kan ini kenapa ya bang, kok gue nggak harus pakai Laragon? Karena selama ini gue pakai Laragon dan gue harus, atau gue pakai SMPP gitu ya. Itu juga pertama kali gue pindah ke Laravel juga bingung ya, emang kenapa nggak perlu ya? Ya nggak perlu ya, karena memang dari PHP-nya pun punya server running sendiri ya, untuk merunning Laravel kita. Port, ya kenapa kita harus pakai port? Karena nanti kalau lu pakai port 80 itu biasanya port-port yang ilegal untuk dipakai. Kenapa ilegal untuk dipakai? Ya karena ini development dan kadang bentrok dengan lu punya konfigurasi server. Ya misalnya ada production yang udah pakai di PC ini, di laptop ini, atau Apache gitu pakai port 80. Ya nanti bentrok ya, nggak boleh sama karena port itu nggak boleh sama. Oke, lalu di sini misalnya hello. Nah, disinilah routing bermula ya, atau starting gitu ya. Misalnya ada yang namanya welcome ini ya.
halaman welcome, kalau lu selama ini pakai PHP mungkin lu berekspektasi ada satu file namanya welcome.php atau PHP ya. Kayak gini ya. Di Laravel nggak harus ada beginian. Kenapa? Karena semua ini sudah dimanipulasi sedari dini sehingga semua itu adanya di index. Jadi ketika lu lihat di public index, nah ini adalah starting point kita. Ingat, karena di index ya nggak harus nulis index ya. Nah, ingat kan peraturan dasarnya, kalau indeks biasanya nggak perlu ada kayak ginian. Oke. Welcome. Lalu kita bikin yang namanya gini. Kok gini? Iya sama juga nih, nggak boleh dipakai lagi ya. Anggaplah langsung tanda tanya gitu ya. Jangan deh, pakai Postman aja kali ya. Pakai Postman nih. Ada HTTP, localhost, port, lalu welcome, name Agustino. Ini apa? Ini adalah query parameter, lalu ini adalah value-nya. Semua ini, kesatuan ini adalah routing ya. Nah, tinggal, ada orang memasuki halaman welcome gitu ya. Datang ke gerbang namanya welcome. Lalu diarahkan lah, itulah kerjanya routing. Ini mau kemana nih arahnya si orang ini ketika dia ngakses welcome. Itulah routing. Cara bikinnya gimana? Nah, cara bikinnya itu lu ada folder namanya adalah roots, ada console web. Dua ini adalah secara default. Dan kalau lu bingung cara makainya, bahkan Laravel ngasih lu contoh ya. Di sini. Ada root, get, dan dia welcome. Jadi kalau kita jalanin, nah cara jalannya gimana tuh bang? Gue belum dikasih tahu. Soalnya ada kereta lagi. Ini kayaknya sering banget kereta di laut sini. Oke. Di sini tinggal PHP ya. Artisan serve. Canggih ya bang? Iya canggih ya. PHP artisan. Artisan ini nanti adalah komen yang akan menemani hari-hari lu ya. Untuk ngoding dan juga untuk begadang. Apa itu artisan? Ya itu adalah tool ya. Mempermudah kita membuat aplikasi. Tentu aja kalau lu sebagai developer dan Laravel ini digunakan, biasanya kita mengenal yang namanya rapid development ya. Gimana caranya aplikasi ini cepat-cepat dah jadi gitu ya. Ya itulah gunanya Laravel ya. Kalau lu ada project yang besar banget, yang gede, tapi kok deadline-nya nggak setahun ya, cuma 3 bulan ya, itu namanya Cortex ya. Yang mana itu ya itulah. Yang penting proyeknya jadi dan cepat. Ini adalah Laravel. Tapi Laravel ini robust, tidak seperti Cortex. Oke. Jadi di sini ngapain ya? Cara bukanya gimana, Bang? Oke, tinggal buka aja di sini. Di web sini. Dia apa namanya? Localhost 8080. Tinggal enter. Tes. Localhost. Kok nggak bisa? Localhost portnya berapa tadi? 8000. Maaf ya. 8000. Nah, ini adalah halaman default dari Laravel 12 tentu aja ya. Karena Laravel versi sebelumnya itu nggak begini tulisannya ya. Tapi kita harus menyesuaikan saja. Di sini ada get startnya lebih simpel dari sebelumnya, tapi elegan lah ya. Ada deploy now. Apa nih ya deploy now? Deploy now. Nah, ini adalah service terbaru dari Laravel, yaitu Laravel Cloud. Intinya lu nggak perlu pusing lah ya cara deploynya gimana. Pakai aja Laravel Cloud. Nanti kita coba bahas kalau ada waktunya. Oke. Gini. Ini adalah routing. Artinya kalau ada orang kesini, maka tolong tampilin welcome. Welcome ini apa? Welcome ini adalah view. Ingat ya tadi komponennya view. Di mana tuh lokasi view? Adanya di resource, view, welcome, blade.php. Nah, kok blade.php-nya nggak diisi bang? Karena memang ini
dia akan tahu otomatis kok. Santai aja. Oh, welcome. Oke, gitu. Lalu kalau lu mau ubah, misalnya di sini lu mau ubah pakai HTML lu. Nah, yang sederhana misalnya. Welcome. Welcome to jungle. Refresh, jadi Welcome to jungle. Apakah perlu di restart aplikasinya? Atau maksud gua adalah ininya, PHP artisannya nggak perlu ya, karena kita akan menggunakan interpreter. Apa itu interpreter? Ya karena PHP ada interpreter, jadi dia terus membaca code-nya berulang-ulang setiap kita merunning aplikasi kita. Oke. Kita pergi lagi ke web. Sebetulnya di sini ada komponen lain yaitu get. Apa itu get? Oh, berarti ngambil ini ya? Enggak. Get ini adalah method ya. Jadi di dalam website kita mengenal secara default itu ada dua method ya. Get dan post. Tapi ketika ubah ke protokol lain, maka ada put, ada delete, ada patch, ada option, ada apa banyak lah ya. Tapi yang kita perlu kenal itu dua ini, get dan post gitu ya. Oke. Lalu function ini apa bang? Function ini adalah yang lu jalanin ketika ini dipanggil gitu ya. Nah kesini, cetas gitu. Sederhana banget kan? Root apa ini bang root? Ya ini adalah library-nya ya. Lu nggak perlu bingung lagi ini apa isinya ya bang. Gue juga bingung, penasaran. Kita isi lihat nih. Wah kok gini doang bang? Ini adalah VSet namanya. Nanti akan panjang lagi. Tapi gue udah ceritain sih soal VSet ini apa. Ini ya gini ya. Ini adalah shortcut kita. Cara mendefinisikan routing. Intinya begini. Oke, bisa nggak ya bang gue sederhanakan? Bisa. Ini pakai yang namanya view. Welcome. Gini. Jadi di sini kalau ke sini gini. Jadi kalau kita refresh, nah nggak ada error ya, sama aja. Kalau misalnya salah gini, dia akan muncul not found. Kita coba pergi ke welcome. Nah muncul. Coba saya hapus lagi. Saya balikin lagi ke sebelumnya. Nah kayak gini. Oke. View lalu di sini ya kan. Oke, gimana caranya kalau misalnya di sini saya nggak mau view, saya pengen balikin langsung aja, bisa nggak ya bang? Misalnya saya pengen ngebalikin JSON atau data gini deh. Ini saya baru ingat di PHP nggak ada begituan ya. Oke, misalnya ada array association, ada ID 1 2 3, lalu name gini. Senandika Selisa. Refresh. Oh, bentar. Ini kayaknya nge-catching. Oke. Muncul sekarang ya. Malah kesini lagi. Oke. Nah, bisa dilihat di sini sekarang sudah muncul seperti ini. Jadi nggak harus view yang dimunculin, yang dikembalikan ya. Bisa juga JSON, bisa juga objek kayak gini ya. Ini akan jadi JSON nih kalau dilihat ya. Oke. Ada routing. Tinggal kita get misalnya. Banyak cara mendefinisikan routing, ada kayak gini. Kalau misalnya kalau mau ganti misalnya welcome, bisa juga call admin, bisa juga. Lalu misalnya lu punya dua gitu ya. Ini admin 1 gitu ya. Admin 1. Lalu di sini ada admin 2 misalnya ya. Bentar, ini gue coba hapus admin 1, lalu di sini ada admin 2. Ada admin apa ya? Higar gitu ya, admin 2. Nah, atau misalnya di sini ada admin first, admin second gitu ya. Nah, coba kita refresh admin first. Nah, muncul admin second, muncul yang kedua. Oke. Nah, di sini sebetulnya lu bisa grouping gitu ya. Pakai yang namanya group dengan prefix, atau bisa juga kayak gini, prefix yang namanya admin. Lalu function, nah bikin kayak gini. Dengan begitu, lu nggak harus bikin kayak begini lagi ya. Tinggal pakai yang namanya first dan secondnya. Nah kayak gini.
Jadi kalau kita refresh masih sama dengan yang tadi. Oke. Saya punya pertanyaan, Bang. Misalnya gini, saya ada satu di sini, ini satu, ini dua. Bisa nggak bikin begini? Misalnya ya, satu, admin, satu, admin first satu ya, sorry. Atau nggak gini deh, admin satu, admin dua. Gini, admin satu, admin dua. Nah, Bang, kalau pengen yang ketiga, gue pengen juga bikin admin 3 gitu ya. Nah, ini. Kayak gini. Jadi bikinnya kayak gini. Udah begini aja jadinya ya. Bisa terselesaikan admin 3. Lah, nggak bisa lagi admin 3. Kenapa nggak bisa nih? Oh, bisa. Nah, ini nggak benar ya. Kenapa? Karena nanti kalau ada admin 100 berarti lu bikin 100 URL. Kenapa ada yang namanya dinamis ya. Path-nya. Jadi kita bisa bilang number ya, atau nomor, atau number deh ya pakai bahasa Inggris. Kali-kali kita belajar bahasa Inggris. Udah, ini bisa kita hapus. Ini coba kita concat dengan number. Sekarang kalau kita refresh, nah ada admin 100. Nah, munculnya sama gitu ya. Caranya zoom gimana ya? Admin 100. Ini adalah path variable ya. Jadi kalau teman-teman ada yang ngomong path variable, berarti ini adalah path variable. Itu ya di sini. Ini adalah path variable. Apakah hanya boleh satu? Bisa juga dua lebih ya. Misalnya ada yang namanya edge gini ya. Edge ini, lalu gini, lalu edge. Harus taruh lagi di sini ya, berarti edge. Jadi kalau kita refresh, dia akan not found, tapi 20 misalnya. Nah ini, dia akan muncul seperti ini teman-teman ya. Nah, keren ya. Lalu kalau 3 gimana, 4 gimana, itu aman-aman aja ya. 3, 4, 5, 6, gak apa-apa. Bisa. Yang penting kasih tahu aja kira-kira kalau dia naruh di sini apa, di sini apa. Bisa nggak dicampur dengan yang di sini, misalnya ini data gitu ya, lalu ada number gini. Bisa ya dicampur, nggak dicampur bisa juga. Oke, terus gimana caranya supaya saya dapetin parameter, Bang? Jadi di sini tuh saya pengen ngisi misalnya admin, lalu 10 ya misalnya ya. Gimana ya caranya? Gini deh. Ada di sini, lalu ada, saya hapus deh ya umurnya. Lalu ada yang namanya request parameter ya. Request parameter itu yang setelah tanda tanya. Nah, ini adalah request parameter. Ini adalah tadi di sini apa, admin. Tadi ada number ya. Number. Lalu ada juga parameter name gitu misalnya. Nah, ini adalah path variable. Ini adalah path biasa. Ini adalah path variable. Lalu ini adalah query parameter. Cara dapetinnya gimana? Cara dapetinnya kita bisa menggunakan request gitu ya. Request lalu request. Nah, dapatlah dia. Kalau lu mau proses tinggal data gitu ya misalnya. Lalu request get, nama variabelnya apa? Name misalnya. Nah, ini name. Jadi bisa sekarang ya. Misalnya admin 100 name Agus. Nah, data Agus. Nah, oke. Keren kan? Keren banget. Jadi dengan begini lu bisa ngoding sepuas lu di sini. Oh, misalnya lu pengen connect ke DB. Kalau ngapain. Nah, keren kan? Tapi permasalahannya gini sebetulnya ya. Kalau lu pengen bikin kayak gini, dia akan membludak di sini. Apalagi ini cuma satu file doang kan, web.php. Oleh karena itu, lu tahu kan tadi komponen yang kedua yaitu controller. Nah, inilah controller berguna. Cara bikin controller gimana? Lu bisa pergi ke di sini ya. Lu bisa pergi ke app http controller. Misalnya lu bikin aja filenya, namanya adalah misalnya apa ya? Admin
controller.php. Nah, package, kok package sih ini? Lalu username, namespace harusnya ya. app, ada tp controller. Lalu ada class gini. Misalnya namanya adalah admin controller extend controller. Nah, gini. Keren ya? Di sini ada abstract controller, di sini ada extend controller. Cara mendefinisikan begini, tapi kalau lu menggunakan Laravel, karena kita mendukung rapid development, maka kita gunakan lagi artisan gitu ya. PHP artisan create controller. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, coba saya takut salah. Controller harusnya mulai dari controller gitu ya. Bentar, ada make. Oke, make ya. PHP artisan make controller. Nama controllernya apa? Admin controller. Ada. Tinggal kita enter aja, tes gitu. Muncullah controller di sini. Wow, keren ya. Sama persis seperti yang tadi saya buat. Bedanya di sini ada HTTP request extend ke controller. Keren ya. Jadi di sini tinggal kita bilang aja, oh ini nggak perlu ya, tinggal kita pindahin ke controller. Caranya gimana? Caranya adalah tinggal bilang admin controller class. Ya, ini kalau lu merasa kepanjangan, ini bisa lu copy, terus taruh di sini. Nah ini, sini lu bisa hapus gitu ya. Jadi kayak gini. Tidak perlu mengulang hal-hal yang panjang kayak gini. Oke. Terus kita harus ngasih tahu dong, ini mau yang mana ya. Misalnya di sini ada method ya, method function namanya adalah index ini. Misalnya ya. Kita perlu ngasih tahu, lalu ada public function store gini. Nah, kira-kira metode yang mana yang dipakai ya, Bang? Nah, kita perlu ngasih tahu, oh, kita pengennya makainya di sini tuh index gini. Lalu di sini tinggal kita jalanin hal yang tadi, misalnya welcome to index. Nah, di sini ini nggak perlu ya. Kalau misalnya ngerasa perlu ya boleh aja kayak gini. Tapi PHP pada dasarnya dia dinamik ya, tidak statik. Coba kita refresh, welcome to index. Sekarang sudah benar. Ya. Jadi dari sini, kalau dari sini kita lempar ke admin dengan metode index. Aman, enak banget ya. Cara makainya gitulah ya. Oke. Menarik ya. Sama hal yang tadi teman-teman lakukan di routing bisa juga dipakai di sini. Tadi contohnya kita pengen nangkep yang namanya number gitu ya. Number sini. Lalu saya pengen concat dengan number. Coba kita refresh. Nah, muncul. Oke, keren ya. Dari admin controller ke web controller ke admin controller. Itu adalah komponen yang kedua, yaitu controller. Ya, enak ya. Jadi lu ngoding di sini lebih nyaman ya, bisa ngapain aja, bebas. Lalu misalnya di mana ya? Di sini ada controller. Tapi kalau lu ngerasa bahwa codingan di sini lebih capek ya, Pak, ya. Karena ingat ya, CRUD itu gampang lah kok dibuatnya kok. CRUD itu apa sih? Create, read, update, delete ya. Template-nya gampang lah. Nah, ini kita bisa pakai ini ya. R. Nah, oke. Lihat di sini, admin controller. Jadi loh teman-teman, ada index, create, store, show, edit, update, destroy. Lu langsung disediakan metode-metode yang ditebak gitu ya. Oh, lu developer CRUD nih. Oh, berarti tinggal pakai aja yang udah ada metodenya. Keren ya. Keren banget. Lu bisa pakai di sini controller. Oh, kalau misalnya dia pengennya store, berarti tinggal store ke yang lain, itu aman gitu. Oke. Misalnya di sini gue pengen bikin
research view gitu ya. Ada yang namanya admin gitu ya, admin. Lalu di sini ada yang namanya index.blade.php, HTML. Ini halaman index. Welcome to index. Oke. Jadi tinggal kita return aja kayak tadi ya, return. Tinggal view kemana? Ke admin .index. Jadi kalau kita refresh, welcome to index. Kok dot bang bukan gini ya? Ya itulah dari Laravel-nya ya, jangan tanya saya. Karena Laravel mintanya kayak gitu. Oke. Menarik bukan? Menarik banget. Nah bang, gue itu ada ini data welcome index, gue tuh pengen ngepassing ke sini. Gimana caranya bang ya? Nah itu bisa ya, bisa pakai data apapun itu ya. Misalnya tadi number ya, ini nggak sih number. Gue pengen pass ke sini, ya tinggal pakai compact boleh ya, pakai compact ini bisa juga, atau pakai array juga bisa gitu ya. Misalnya di sini number gini, lalu number. Kalau compact itu ya kelebihannya lu nggak perlu definisiin lagi nama variabelnya, karena nama variabelnya akan sama dengan yang di sini atau nama fieldnya ya. Misalnya di sini tinggal gini aja. Lalu nama ininya apa tadi? Number. Kalau kita refresh, ini kenapa nggak bisa ya welcome blade ini? Variable index to number. Undefined variable ini. Bentar ya, salah nih kayaknya nih. Number ini coba kita pakai yang biasa aja deh ya. Number gini, number. Nah, coba kita refresh. Nah, index 100. Sorry ya, tadi salah nih gua infonya ya. Oke. Ngapain lagi ya? Oke, udah bisa nih sekarang kita pas ke sini. Jadi ada controller, ada method ya yang lu bisa pakai. Oke, sekarang kita ngomongin soal apa lagi ya? Oh iya, kita ngomongin soal tadi yang ketiga ya. Yang paling keempat ya, 1, 2 controller, yang ketiga adalah view, lalu yang keempat adalah gimana kita berinteraksi dengan database. Jadi di sini kalau lu lihat di belakang layar kita ya, di folder paling akhir, di paling luar, itu ada yang namanya .env ya di sini. Oh, ini apa maksudnya bang? Ini adalah konfigurasi database, ada konfigurasi lokal, ada konfigurasi log channel, ada CLI server worker juga ada. Ya banyak lah ya. Lu bisa pakai. Bahkan di sini ada Redis. Database itu letaknya ada di DB connection. Ini apa bang maksudnya? Ini artinya nggak dipakai ya. By default kalau lu pakai SQLite ya, dan by default juga kita menggunakan SQLite, itu nggak ada username, password. Database-nya di mana? Database-nya ada di yang namanya database. Nah ini adalah file database kita untuk SQLite. Kok bisa tahu bang lu di sini ya? Lo bisa lihat di sini di config database. Ada yang namanya SQLite. Mana ya SQLite? Nah ini. Nah, database path, database SQLite ada di sini. Ini adalah default. Kenapa dia bilang default? Karena ada di sini dibilang bahwa default dari DB connection itu SQLite. Jadi di sini ada DB connection akan ke SQLite. Kalaupun ini dihapus, dia tetap akan menggunakan SQLite karena itu adalah defaultnya. Ya. Kalau lu pakai MySQL silakan diubah. Kalau lu menggunakan Postgre juga silakan diubah. Oke. Cukup jelas. Sekarang kita akan bicara soal ada database yang masih kosong, teman-teman. Fresh. Apa yang kita lakukan sebelumnya, sebelum kita menggunakan Laravel adalah kita akan membuat DDL atau definition dari tabelnya ya. Kita ngasih tahu ukurannya berapa, namanya apa gitu ya.
Lalu kita buatlah database itu di aplikasi kita. Maksud gua tuh di DB-nya langsung gitu. Terus gimana kalau kita mau project kerja bareng gitu ya? Oh gampang bang, tinggal file SQL itu dilempar ke temen gua. Lalu kalau ada update gimana? Nih misalnya field name di database atau di table students itu perlu kita rubah. Tadinya varchar, kita pengen ubah ke text. Gimana caranya? Oh, kita tinggal share aja scriptnya, kita bilang. Gampang kan? Gampang. Terus tiba-tiba project ini menghilang dari bumi selama 2 tahun, kita balik lagi ke database ini. Terus kita lupa, database-nya di mana ya bang ya? Lupa gue, strukturnya aja gue lupa. Nah, untungnya di Laravel ini, kita memudahkan. Yang pertama adalah kolaborasi tadi ya, dengan ada yang namanya migration. Bahkan tadi juga ada structuring juga, ada yang namanya migration. Migration, ada di mana? Di database migration. Ini adalah komponen yang penting juga. Lu harus ingat, migration. Oke, gunanya apa? Gunanya adalah untuk mendefinisikan, untuk juga merubah, mengganti, menghapus kolom-kolom atau tabel-tabel kita. By default ada 3 di sini. Ya. Satu file ini bisa jadi mengandung lebih dari satu migration. Jadi di sini ada migration untuk nge-create user, untuk nge-create data ini, nge-create ini. Ya, lalu di sini ada migration untuk meng-create ini, lalu ada juga di sini. Cara bikinnya gimana? Ya gampang. PHP artisan make migration create. Bisa gini, diawali dengan create. Nama tabelnya apa? Tabelnya students bang. Lalu table. Enter aja. Make migration. Harusnya migration tuh pakai N nggak? Pakai S ya? Migration kali ya. Gini. Oke, kebuat. Jadi kalau lihat di sini ada up dan down. Up itu apa? Up itu ketika kita migrate. Ya. Kalau down itu artinya ketika kita reverse. Dari ketika ini di reverse, berarti yang kita lakukan adalah menghapus tabelnya. Kalau misalnya di sini adalah migration untuk mengubah tipe field dari varchar to text, berarti reverse-nya, down-nya apa? Bukan hapus table ya. Ini juga kadang ada yang salah tangkap nih. Berarti drop down itu udah pasti hapus table. Tentu tidak ya. Kalau misalnya tadi berarti reverse-nya adalah ubah dari text ke varchar. Nah, gitu. Lihat di sini ada schema, ada create, ada student, ada function, ada blueprint, ada table. Apakah ini kita perlu ingat? Ya, dikit-dikit lah ya, diingat aja. Tapi yang jelas, ini adalah cara kita mendefinisikan tabelnya. By default ada ID, ada timestamp. Nah, ID ini by default kalau teman-teman lihat, column ID is a big increments. Ya, big increments artinya ini adalah integer with 8 byte ya, increment. Ya, by default memang menggunakan ini ya, big increment, unassigned big integer, and column 6 namanya adalah big integer, auto increment, unassigned. Oke. ID. Lalu yang kedua ada yang namanya timestamp. Timestamp ini sebetulnya ada 2 kolom. Kalau udah lihat ada yang namanya create at and update at. Precision, new label, timestamp. Ya. Jadi dengan mendefinisikan ini sudah pasti kita dapat 2. Ini sudah pasti adalah primary key ya. Ini ID ini akan jadi primary key nantinya. Oke. Misalnya kita pengen bikin table yang namanya string dengan name gitu ya. Table string lalu apa lagi ya? Misalnya jangan string mulu, bosan ya. Number atau integer ini. Gitu ya. Lalu ada table, ada that. Ini boleh juga ada misalnya DOB. Aman kan? Gampang banget, keren gitu ya. Student, ada name, ada age, ada job, ada DOB ya. Gampang.
Oke, lalu di sini kita coba lihat timestamp extend return new class extend migration. Ya, ini gampang lah ya. Oke, udah dibuat. Kalau ada apa-apa, tinggal tambahin aja. Misalnya ada index, ya table ada index, berarti index ini ya, boleh. Banyak kok ya definisinya. Hampir semua operasi untuk DDL itu sudah ada di Laravel tentu aja ya. Karena kalau belum ada, biasanya orang-orang akan komplain ya. Mereka akan melakukan raising problem atau raise an issue di GitHub-nya Laravel. Tapi by the way, karena saya menggunakan SQLite itu agak malas ya ngelihatnya. Mendingan saya menggunakan Postgre ya. Teman-teman kalau mau pakai SQLite silakan aja. Cuman saya pengen menunjukkan sesuatu di sini ya. Jadi pakai Postgre atau mungkin boleh juga ya pakai tadi apa SQLite ya di sini. Saya pengen coba tambahin aja SQLite. Data source namanya adalah SQLite, mana SQLite ya. Nah ini SQLite ini adalah file ya. Jadi kita tinggal cari aja filenya di mana gitu ya. Di sini saya pengen ambil dari Laravel saya ya. Adanya taruh di mana ya? Development. Oh, development tuh where's the development? Development. Ini mah ulang terus. Ada di playground, dan lu ada Laravel 12, ada database SQLite, tinggal di copy aja, di apply, di open. Nah, lihat ada berapa? Oh, ada user, ada banyak lah ya. Ini adalah default table-nya ya, jangan dihapus. Oke, coba kita jalankan atau mengapply perubahan kita. Ya, tinggal PHP artisan migrate, enter, tes, tombol nuklir sudah ditekan. Lihat di sini, langsung dijalankan. Loh bang, kok ada 3 file tapi kenapa dijalanin cuma 1? Ya karena Laravel tahu yang mana yang belum dijalanin. Dia pakai apa? Dia pakai table yang namanya adalah migration. Nah ini. Nah, dia tahu tuh, ini kekecilan gak sih anjir? Sorry guys, kok saya ngomong kasar. Oke, nah ini adalah batch-nya. Ini batch yang kedua. Oke. Ada yang namanya student. Ini adalah yang kita buat tadi. Ada ID, ada name, age, DOB, created at, and updated at. Oke. Keren kan? Kita nggak perlu. Kalau misalnya mau reverse gimana? Migrate, rollback. Bisa gini. Yang di rollback ini. Jadi kalau teman-teman lihat, studentnya hilang. Dan di migrationnya juga hilang. Lagi. Yang namanya migrate. Migrate. Kenapa gini ya? Nah, maklum terlalu banyak Laravel, jadi saya agak-agak lupa ya. Maklum ya. Oke, kayak gini teman-teman ya. Mantap banget ya. Apakah ini Eloquent? Bukan Eloquent ya. Eloquent adanya di sini. PHP model. Lah ini kok nggak ada bang studentnya, tinggal bikin ya. PHP artisan make model, namanya adalah student. Enter, tes, tombol nuklir sudah ditekan. Ada yang namanya student di sini. Oke. Jadi ini adalah cara kita berkomunikasi dengan DB kita. Student ini adalah ya table-nya gitu ya. Cara gampangnya gitulah. Oke. Misalnya di sini apa ya? Ya udah. Sebetulnya tinggal gini juga ada aman sih. Ya, tinggal kita pergi coba ke HTTP admin controller. Kita pengen mereturn data ini ya. Jadi di sini mungkin ada yang namanya students, lalu students all gini. Nah ini, lihat ya, ada use model student, lalu di sini ada student all, method all. Oh bang, berarti gue nggak perlu pakai query-queryan ya? Iya, enak kan? Nggak perlu bikin query di sini. Lu udah jadi query-nya. Ada query builder, ada juga Eloquent ya. Lu tinggal pikirin aja, oh nanti pakai query builder kayaknya lebih enak, pakai Eloquent lebih enak. Lu tinggal tentuin aja pakainya apa.
Oke, coba gue balikin aja bang studentnya. Gue pengen lihat datanya tuh kayak gimana ya student ini. Coba gue pakai Postman. Tadi apa ya? Ini kayaknya harus gue ganti deh biar student gitu ya. Ini gue ganti aja kali ya student nih. Admin students gini. Kayak gini. Lalu number ini gue hapus. Gue coba komen dulu aja. Ini lalu admin students. Coba send. Could not request bentar. Ini gue udah pakai kan ya students admin. Lah kenapa nggak bisa nih? Reviews. Aduh salah word lagi ding. 8.000 harusnya. Coba send. Datanya kosong. Coba gue pengen tambahin datanya. Misalnya Senandika gitu ya. Umurnya 31. Lalu di hobinya misalnya tahun berapa ya? Waduh, gue harus matematika lagi nih. Kalau dikurang 31 berarti 1995. 54 deng. Kayak gini kali ya. Semoga gue gak salah deh. Coba send. Muncullah datanya. Wah, magic banget ya. Ada nama, ada umur, ada di hobi, ada macam-macam lah. Keren banget ya. Keren lah. Otomatis gitu kan. Langsung muncul gitu. Keren kan? Bahkan lu bisa mempassing datanya ke sini. Ya misalnya ada student. Ada student di sini. Coba kita pergi ke research, view, ada yang namanya admin. Kita bisa pakai di sini. Misalnya ya, for each. Ada yang namanya student as student. Coba kita pengen nampilin table aja kali ya. Table gini. Oh, jangan. Tablenya di atas. Ya, gini. Lalu di sini ada TR. TR-nya jangan deh. TR-nya di sini aja. TR. Lalu ada TD. Ada di sini namanya student. Ada name. Ada juga TD. Student. Ada yang namanya age. Oke, sekarang coba kita lihat di sini. Kok nggak ada? Ya karena memang harus tadi udah gue ubah ya jadi student. Enter. Oke, studentnya konstan, studentnya nggak ada, bang. Oke. Dia bilang nggak ada, kenapa bilang nggak ada? Ya salah kayaknya juga. Gini. Refresh, ayo refresh dong. Muncullah dia hilang. Errornya belum gue hapus tadi, sorry ya. Coba lagi, refresh lagi. Ayo, refresh. Masih ada. Student variable student. Aduh, salah lagi deh tabelnya. Students nih. Ayo, refresh. Muncul. Senandika umurnya 31. Wah, keren banget ya. Ada banyak metode untuk student. Kita akan coba teliti lagi nanti. Tapi yang jelas ini sebetulnya sudah mencakup CRUD kita ya. Ada create, ada store, itu bisa didefinisiin di tempat yang lain. Oke. Di student. Nah, di sini di student ini kita juga mendukung query kayak misalnya where gitu ya. Misalnya where age ini 31, lalu get ini. Bisa nggak ya? Coba aja dulu. Coba kalau dia ganti. Hilang dia ya. Karena datanya udah hilang. Bisa. Banyak lah ya kegunaannya. Kalau mau pakai query builder, ya tinggal pakai query builder ya. Berarti query builder itu gini. DB. Ini ada. Ya kita nggak akan menggunakan Eloquent table. Nama tablenya apa? Get. Gini. Ayo dong, refresh. Muncul. Gitu ya. Bisa juga. Tapi saya biasanya menggunakan ini ya, builder. Kenapa? Karena
kalau saya menggunakan builder tentu lebih leluasa gitu ya. Tapi kalau misalnya pakai Eloquent juga nggak apa-apa gitu ya, karena itu preferensi aja. Kadang ada beberapa hal yang nggak bisa dilakukan di builder dan sulit di builder tapi di Eloquent lebih gampang gitu, kayak konversi otomatis beberapa field gitu. Menggunakan Eloquent lebih gampang. Oke, gua rasa komponen 3 itu udah cukup ya, mencukupi. Tadi ada routing, ada controller, ada view, ada model. Nanti kita akan bahas satu persatu secara detail, tapi yang jelas ini setidaknya lu bisa paham hal 3-4 ini ya, yang lu harus ngerti. Oke, lu tinggal lihat di sini sebetulnya di yang namanya documentation. Nah, udah ada di sini. Ada yang namanya the basic. Nah, ini. Ada routing, basicnya, controller, lalu view. Ya, view, lalu ada di dalam namanya database. Ada yang namanya Eloquent. Nah, ini. Nah, basicnya kayak gini. Jadi kalau lu mau lihat di detail, lu bisa lihat di Laravel. Tapi ini gua hanya bantu lu untuk melakukan pengenalan awal aja, orientasi gitu ya. Oke, thank you semuanya.